Halo semua, dalam video kali ini kita akan bahas topik yang sering menjadi perdebatan dan kontroversial, yaitu apakah benar SDM Indonesia itu rendah? Sebelum kita membahas lebih jauh, pertama-tama saya ingin mengklarifikasi bahwa SDM atau sumber daya manusia terdiri dari kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai etis yang dimiliki oleh manusia. Jadi apakah benar SDM Indonesia itu rendah? Mari kita bahas lebih lanjut. Pendidikan. Salah satu faktor yang perlu dilihat ketika membahas SDM Indonesia adalah sistem pendidikan yang dimiliki oleh negara kita. Indonesia memiliki banyak universitas dan perguruan tinggi dalam negeri yang mampu memberikan pendidikan tinggi dengan kualitas yang baik. Namun ketika kita melihat pendidikan dasar di mana fondasi kemampuan dan keahlian dimulai, masih banyak tantangan. Masih ditemukan angka jenjang pendidikan yang rendah, aksesibilitas fasilitas pendidikan, perencanaan sistem pendidikan yang harus diperbarui, kurikulum yang cenderung kaku jika dibandingkan dengan kebutuhan pasar saat ini, serta kebijakan yang belum terintegrasi untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia di Indonesia. Keterampilan. Faktor selanjutnya yang menyumbang banyak pada kemampuan SDM Indonesia adalah keterampilan. Keterampilan yang dimaksud bisa dikategorikan dalam keterampilan teknis seperti IT atau teknik, atau keterampilan umum seperti kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan interpersonal. Di sini masih ditemukan tantangan dalam membangun keterampilan, yang diantaranya adalah kurangnya pelatihan pendidikan untuk keterampilan teknis atau pengalaman kerja, serta kurangnya budaya untuk memotivasi dan mendukung pengembangan keterampilan yang lebih luas seperti kepemimpinan dan kreativitas. Penerimaan terhadap perubahan. Ketika kita membicarakan SDM Indonesia, juga harus mengaku bahwa penerimaan terhadap perubahan adalah masalah yang masih harus diperbaiki. Indonesia adalah negara yang majemuk dengan keanekaragaman latar belakang, budaya, dan adat istiadat yang berbeda. Sementara perubahan pada setiap aspek kehidupan, masih banyak permasalahan dalam pengadaptasian perubahan. Namun meskipun terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan SDM Indonesia, ada juga kelebihan yang harus dipertimbangkan Indonesia, karena Indonesia merupakan negara berkembang dalam jumlah penduduk yang besar, banyak universitas dan perguruan tinggi dengan program studi yang menarik, serta budaya kerja keras dan solidaritas. Semua faktor ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa SDM Indonesia potensial mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar global. Jadi, dapatkah kita mengatakan bahwa SDM Indonesia itu rendah? Jawabannya tidak terlalu sepihak, karena banyak faktor untuk dipertimbangkan dan ada masalah yang harus diperbaiki. Dibutuhkannya upaya bersama dan semua pihak untuk meningkatkan SDM Indonesia, dari lembaga pendidikan, sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat umum. Mari kita bekerja sama untuk mengatasi tantangan dan perubahan keterampilan dan kemampuan untuk kemajuan bersama. Itulah pembahasan singkat tentang SDM Indonesia yang perlu kita ketahui. Bagaimana menurut kalian tentang SDM Indonesia? Apa saja upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kita? Jangan lupa untuk memberikan komentar dan like video ini, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.